Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian ba'dal maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2 bulan hampir dari tanggal 7 Oktober ya, kita berada dalam kondisi sedih melihat saudara-saudara kita muslimin muslimat di Palestina mendapatkan tekanan demi tekanan. Ujian yang bertubi-tubi, musibah yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita mendengar berita-berita tentang kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Israel di wilayah tersebut. Sudah lebih dari 15.000 nyawa yang hilang. Belum lagi jiwa-jiwa yang belum ditemukan dari runtuhan-runtuhan bangunan tersebut. Kalau kita belajar dan mempelajari atau menggali tentang sejarah tentang Palestina, negeri Palestina ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sejumlah nabi dan rasul pernah mengunjungi, bahkan ada yang menetap di tempat tersebut. Ada yang pernah mengunjungi, ada yang menetap di tempat tersebut. Sebut saja Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Ishaq alaihissalam, Isa al-Masih alaihissalam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad mengunjungi di Palestina, pernah dikunjungi sama Nabi. Kapan itu? Ketika Nabi melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan titik keberangkatan Nabi menuju Sidratil Muntaha itu dimulai dari wilayah Al-Aqsa tersebut. Nah, maka jika kita melihat dan menengok tentang Palestina ini, ada sejarah panjang dari sebelum Masehi bahkan. Mari kita lihat ya, dari tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi itu hitungnya mundur nanti sampai masuk ke tahun pertama Masehi. Tahun pertama Masehi itu adalah tahun di mana Nabi Isa al-Masih hadir, lahir. Nah, kita mulai dari sebelumnya, sebelum Masehi, 3000 tahun sebelum Masehi. Yaitu setelah banjir bandang yang melanda umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Setelah selesai banjir bandang yang melanda umat Nabi Nuh alaihissalam, ya, umat Nabi Nuh itu menyebar di berbagai wilayah. Nah, bangsa Kan'an adalah bangsa yang pertama kali mendiami wilayah Palestina 3000 tahun sebelum Masehi. Langsung masuk ke tahun 2000 sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar melahirkan putra namanya Ismail. Istri Nabi Ibrahim yang satu lagi, Sarah, melahirkan putra namanya Ishak. Ini rentang waktu antara tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Dari Ismail alaihissalam inilah ya, menurunkan ya, bangsa Arab. Dari Ishak ya, alaihissalam menurunkan Yakub dan langsung Bani Israel.
Ishak punya anak namanya Yakub, dan dari sinilah muncullah ya Bani Israel, karena Yakub alaihissalam bergelar Israel. Nah, Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak. Ya. Dari 12 orang anak tersebut, satu orang jadi bintang nih, namanya Yusuf alaihissalam. Dan dia menjadi bintang setelah dia mendapatkan ujian berat juga sebelumnya, yaitu ketika dia disingkirkan oleh saudara-saudaranya, hingga akhirnya Yusuf alaihissalam tidak menetap bersama saudara-saudaranya, bahkan dia menetap di Mesir. Singkat cerita, di kemudian hari Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang pejabat penting di Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia menjadi pejabat penting di Mesir, kemudian setelah itu saudara-saudaranya 11 orang itu bersama ayahandanya itu diajak untuk hijrah, pindah ke Mesir. Pindah tuh ya, setelah perjumpaan mereka yang mengharu biru itu, kemudian Nabi Yusuf diketahui sekarang sudah jadi pejabat penting. Kemudian dia, kondisi pada waktu itu saat Nabi Yusuf jadi pejabat itu, wilayah Mesir dan sekitarnya sedang dilanda oleh musim paceklik ya, yang cukup panjang. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengajak saudara-saudaranya, udah tinggal bersama saya biar enak, biar nyaman. Pindah mereka, rame-rame mereka tinggal di Mesir. Nah, ini awal muasalnya Bani Israel mendiami Mesir. Lalu mereka beranak pinak di situ, turun temurun. Ya, awalnya baik-baik saja, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ada di antara Bani Israel yang tinggal di Mesir suka bikin hal-hal yang tidak baik, seperti mereka suka meminjamkan uang dengan riba. Kemudian banyak hal-hal yang buruk mereka lakukan. Kemudian akhirnya membuat di kemudian hari politik Mesir berubah. Berubah politik Mesir itu di tahun 1550 sebelum Masehi sampai sekitar 1200 sebelum Masehi. Kapan itu? Di saat waktu itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zalim namanya Firaun. Saat Firaun berkuasa, itu ada perubahan arah politik itu berubah, di mana Firaun sangat tidak suka terhadap turunan Israel. Bahkan Firaun menjadikan Bani Israel ini budak. Jadi budak di zamannya Firaun. Dan Firaun kemudian bertambah dia tidak suka lagi dengan Bani Israel, karena dia dikabarkan suatu saat akan ada yang melawan dia, laki-laki dari Bani Israel. Maka Fir'aun mengeluarkan maklumat siapa saja yang melahirkan anak laki-laki harus dipenggal. Itu ketakutannya Fir'aun. Jadi ciri-ciri pemimpin yang zalim itu, dia memiliki ketakutan yang sangat ekstra, akan dijatuhkan. Kalau pemimpin yang adil tidak punya rasa ketakutan untuk dijatuhkan. Kenapa? Dia pasti dia tenang saja dalam memimpin. Kenapa? Karena dia merasa dia memimpin dengan baik. Kalau pemimpin zalim, ya begitu, seperti Fir'aun itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 1200 sebelum Masehi sampai tahun 1100 sebelum Masehi, Nabi Musa ada. Nabi Musa hadir. Melawan siapa? Melawan tiraninya Fir'aun. Tetapi Nabi Musa alaihissalam waktu itu susah untuk melawan Fir'aun yang cukup kuat waktu itu. Ditambah lagi Nabi Musa waktu itu tidak mendapatkan dukungan maksimal dari Bani Israel. Nabi Musa ini dari mana? Dari Bani Israel ini. Dia hadir di tengah-tengah kaum Bani Israel yang ada di Mesir untuk mengangkat mereka sebenarnya, karena mereka jadi budak di zamannya Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa waktu itu harus meninggalkan Mesir, ya, mengembara di Gunung Sinai menuju Al-Ardul Mau'ud, tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bilang sama pengikutnya dari Bani Israel. Nabi Musa bilang sama pengikut dari Bani Israel, kita ini akan menuju tanah yang Allah janjikan buat kita, tetapi dengan syarat.
kalian harus menunaikan janji kalian bersama Allah dan konsisten untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel bersama Musa alaihissalam untuk masuk kembali kepada wilayah Palestina. Dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Maidah ayat 24 ada di situ. Tetapi Bani Israel jawabannya menolak sebenarnya, dan memang menolak. Ya. Bahkan sampai hati mereka berkata kepada Musa dengan perkataan yang tidak tepat dan menyedihkan. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka bilang sama Nabi Musa, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan. Mereka bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah masuk kemana? Ke dalam Palestina, abadan, selamanya. Madamu fiha, selama masih ada orang gagah perkasa di dalamnya. Kan Nabi Musa ajak mereka masuk Palestina, tidak hanya masuk aja, masuk harus melawan, ada lagi orang di sana yang sudah dudukin Palestina. Nabi Musa, dan kita bakal menang, kata Nabi Musa. Allah janjikan kok, Allah bilang ke saya kita bakal menang asal kita mau berangkat sama-sama, bersatu bersama-sama lawan mereka. Allah bakal bantu kita. Nggak mau mereka. Mereka bilang lan nadkhulaha abadan, kami tidak akan pernah masuk ke dalamnya selamanya. Mereka bilang apa sama Nabi Musa berikutnya? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi saja engkau wahai Musa bersama Tuhanmu berperang. Kan jahat itu. Pergi aja engkau bersama Tuhanmu untuk berperang. Inna hahuna qaidun. Kami hanya duduk-duduk di sini saja. Itu yang membuat Nabi Musa alaihissalam sedih. Berarti mereka sebenarnya sudah ditawarkan oleh Allah masuk kan? Tapi mereka yang tidak mau masuk. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara mengejutkan di tahun 1000 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 922 sebelum Masehi, ya, Bani Israel akhirnya bisa mengalahkan Jalut. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dibilang Goliat itu. Mereka bisa mengalahkan di zaman siapa? Di zamannya Nabi Allah Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud menjadi raja. Nabi Daud masuk Palestina. Merebut Palestina dari Jalut yang katanya gagah-gagah itu, kuat-kuat itu. Dijatuhkan sama Nabi Daud alaihissalam. Berdiamlah mereka di Palestina. Nabi Daud buat pusat pemerintahannya di situ. Menurut riwayat Al-Aqsa, Baitul Maqdis, itu dibangun oleh Daud alaihissalam pertama kali. Tentu tidak sebesar dan semegah sekarang zaman itu. Dari Nabi Daud turun lagi ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pusat pemerintahannya di mana? Di Palestina. Maka di daerah Palestina ada namanya Wadin Namlah, ada lembah Namlah, lembah semut. Yang kalau kita dalam Al-Quran ada kisah bagaimana semut bilang sama Raja Semut, minta sama rombongannya untuk menyingkir karena pasukan Nabi Sulaiman mau lewat. Ya, itu kan terjadi di wilayah Palestina, di sebuah lembah namanya Lembah Semut. Sampai sekarang masih disebut, tempatnya masih ada, Wadin Namlah. Nah, zamannya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ya, bentangan kekuasaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sampai ke wilayah Sungai Nil, sampai Efrat, sampai ke Irak sana. Nah, kemudian, ya, begitu pula berikutnya setelah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ya, meninggal dunia,
diperkirakan pada tahun sekitar 800 sebelum Masehi, ya, Nabiullah Sulaiman alaihissalam meninggal dunia. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, ini kerajaan kemudian perang saudara, pecah. Zaman Nabi Daud masih bersatu, zaman Nabi Sulaiman masih bersatu. Pada zamannya Nabi Sulaiman selesai, mulai huru-hara, ada perang saudara yang berlarut-larut. Kemudian kerajaan mereka akhirnya terbelah menjadi dua, bagian utara dan selatan. Bagian utara itu bernama Israel, beribu kota di Samaria. Bagian selatan bernama Yehuda, beribu kota di Yerusalem. Ya, pecah dua nih ya. Utara Israel berada di Samaria, ibu kotanya. Kemudian di bagian selatan Yehuda, bernama Yehuda, yang beribu kota di Yerusalem. Jadi sudah dua, pecah jadi dua raja nih. Ya. Kemudian tahun 800 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi, disinilah awal muasalnya Bani Israel sudah mulai melenceng dari nilai tauhid. Jadi sebelum itu mereka masih tauhid, sudah mulai melenceng, ya. Sudah mulai aneh-aneh mereka. Ya, walaupun di zamannya Nabi Musa aja mereka suka ngelawan kan, tapi kan masih iman sama risalah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan azab kepada mereka, kepada Bani Israel, ya. Mereka diserang oleh kerajaan Assyria, ya. Kemudian mulailah berkali-kali mereka mengalami penjajahan, ya. Mereka dijajah, ya. Kerajaan Yehuda, ya, itu dihancurkan oleh raja dari Babilonia. Hingga akhirnya mereka dinyatakan sudah tidak memiliki hak atas Yerusalem. Mereka diusir dari kota itu, keluar mereka. Bahkan ada di antara mereka yang dipenjara di Babilonia. Dan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra juga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga bahwasanya Bani Israel ini akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk mereka dikalahkan sebanyak 2 kali, ya. Kekalahan pertama itu mereka mengalami kekalahan dari Raja Babilonia, ya. Kekalahan yang kedua yaitu ketika mereka diserang oleh Kaisar Romawi yang bernama Titus. Dan ketika datang mereka menghancurkan sinagog, tempat-tempat ibadahnya kaum Yahudi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 500 sampai tahun 400 sebelum Masehi ada raja dari Persia, Cyrus, datang menyerang Babilonia yang sudah menguasai wilayah Palestina waktu itu. Direbut lagi sama raja dari Persia ini. Setelah raja dari Persia ini rebut, Raja Persia ini dia berbaik hati. Dia mengizinkan bangsa Israel untuk kembali datang menetap di Palestina. Ya. Namun tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, tahun 300-an ya, 330 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, Israel diduduki oleh Alexander Agung dari Yunani. Yunani masuk menguasai wilayah Palestina itu. Kemudian setelah itu Yunani merubah semuanya. Bahasa Ibrani diganti pakai bahasa Yunani. Bahkan kitab-kitab suci mereka tidak boleh memakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani. Jadi Yunani itu kalau mereka menjajah, itu mereka tidak hanya menjajah fisik warga, tetapi mereka menjajah secara budaya, secara peradaban. Mereka terapkan peradaban mereka untuk masuk di situ. Nah, berikutnya lagi sekitar tahun 300 Masehi sebelum Masehi sampai tahun 190 sebelum Masehi,
Romawi, Yunani kembali dikalahkan lagi sama Romawi. Datang lagi Romawi, serang lagi. Jadi ini rebutan ini wilayah Palestina. Dari dulu rebutan. Ya. Karena itu tempat yang memang diidam-idamkan, kota yang ramai dari dulu. Ya. Belum ada kota-kota metropolis, Palestina sudah duluan metropolis tuh. Gitu. Ya. Jadi akhirnya Palestina di tahun-tahun itu dikuasai oleh Romawi. Berlanjut sampai di tahun Masehi. Tahun 1 sampai tahun 33 Masehi ini kan zamannya Nabi Isa Al-Masih hadir. Tahun 1 sampai tahun 33 Masehi. Saat Nabi Allah Isa alaihi salam hidup, itu Palestina di bawah kungkungan Romawi. Dikuasai oleh Romawi. Nabi Isa mulai aktif berdakwah. Tapi sejumlah tokoh Yahudi yang tinggal di Palestina itu tidak suka sama dakwahnya Nabi Isa. Mereka senantiasa sering memprovokasi Raja Romawi tentang dakwahnya Nabi Isa. Mereka bilang sama Raja Romawi, sama orang-orang Romawi, ini hati-hati, ini orang lagi cari pengaruh. Mereka bilang Nabi Isa ini penghasut. Sehingga Nabi Isa itu dakwahnya dia dibenci oleh beberapa penguasa. Karena dihasut sama siapa? Dihasut sama tokoh-tokoh Yahudi waktu itu. Makanya kita kalau baca sejarah kehidupan Nabi Isa kan banyak tekanan yang dia hadapi kan saat dia berdakwah itu. Tekanan datang dari mana? Dari raja-raja itu, dari penguasa-penguasa. Penguasa itu bisa tekan apa? Karena diprovokasi oleh tokoh-tokoh Yahudi. Kita lari agak lebih jauh lagi, tahun 621 Masehi. Kapan itu? Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Di tahun 621 Masehi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Aqsa lanjut ke Sidratul Muntaha. Di tahun itu, saat Nabi Isra Mi'raj, itu Palestina saat itu masih di bawah cengkraman Romawi. Nanti direbutnya nanti. Sama siapa? Sama Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Di tahun berapa? Di tahun 638 Masehi. Walaupun sebelumnya Nabi Muhammad sudah bilang sama sahabat-sahabatnya, nanti suatu saat Romawi bakal ditaklukkan oleh pasukan muslimin, dan ternyata terbukti ucapan Nabi. Sesuai juga dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuktinya kapan? Terbuktinya pada zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di tahun 638 Masehi. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menaklukkan Romawi. Karena Umar ibn Khattab menaklukkan Romawi, maka Palestina yang berada di bawah kekuasaan Romawi otomatis berada di bawah kekuasaan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Umar ibn Khattab memerdekakan Palestina dari penjajahan Romawi. Ya. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu membuat kebijakan bahwasanya seluruh penduduk Muslim maupun non Muslim yang ada di Palestina hidup aman dan nyaman. Kunci Al-Aqsa diserahkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kepada orang yang berhak memegangnya di saat itu. Nah, di tahun 700 Masehi sampai tahun 1000 Masehi, wilayah Islam meluas ke Asia Tenggara, ke Afrika, sampai Spanyol. Ini masa kejayaan Islam nih, melebar terus tuh sampai ke wilayah Spanyol. Bahkan di zaman-zaman itu, di zaman Islam pada puncak kejayaan itu, bangsa Yahudi tetap mendapatkan peluang ekonomi dan intelektual yang sama. Ini menunjukkan betapa Islam itu begitu agung dakwahnya. Orang-orang Yahudi itu, bangsa Yahudi itu, mereka mendapatkan perlakuan dalam hal peluang ekonomi, peluang untuk belajar sama, tidak dibatasi. Nah, lanjut lagi di tahun 1076 sampai 1200 Masehi,
Yerusalem itu, ibu kota itu, Palestina itu, dikepung tentara salib dari Eropa. Tepatnya pada tahun 1099, tentara salib menguasai Yerusalem. Kemudian Palestina kembali berhasil direbut oleh Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi 88 tahun kemudian. 88 tahun kemudian, yaitu tepatnya tahun 1187 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi datang bersama pasukannya yang gagah berani kembali merebut Yerusalem setelah 88 tahun dikuasai oleh pasukan salib dari Eropa. Kemudian di tahun 1798 Masehi muncullah seseorang yang bernama Napoleon Bonaparte. Dia bilang apa? Bangsa Yahudi ini bisa kita peralat untuk tujuan-tujuan Prancis di Timur Tengah. Jadi Prancis punya maksud-maksud tertentu di Timur Tengah, kita bisa peralat dengan menggunakan bangsa Yahudi. Ini cikal bakal ini. Ya. Padahal wilayah itu waktu itu secara resmi masih berada di bawah kekuasaan Khilafah Islamiyah. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 1897 ini muncul perdana ini. Ada seseorang yang bernama Theodore Herzl, orang berkebangsaan Yahudi, menggelar kongres Zionis sedunia di Basel, Swiss. Ini pertama kali muncul ide bahwasanya umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, namun umat Yahudi adalah bangsa dengan tekad bulat untuk hidup sebagai berbangsa dan bernegara. Dulu mereka tidak ada berbangsa dan bernegara, hanya umat beragama, tinggalnya di mana-mana. Ini idenya yang namanya Theodore Herzl ini. Dia mengusulkan ide itu di tahun 1897 Masehi. Nah, siapa dia ini? Dia waktu dia lahir, nama bahasa Ibraninya dia itu Benyamin. Jadi jangan kaget kalau Zionis Israel itu namanya banyak mereka. Pindah ke Indonesia bisa aja namanya Agus ya. Nama bahasa Ibrani dia Benyamin. Ya. Nama bahasa Hungarianya dia yaitu Hazel Tifadar. Ya. Dia dididik tentang semangat pencerahan untuk bangsa Yahudi di Jerman. Ya. Dialah yang pertama kali mendeklarasikan tentang kemerdekaan Israel. Dan secara resmi dia dinamakan sampai sekarang dikenal dia sebagai Bapak Negara Yahudi karena dia pertama kali yang mengusulkan itu. Dia mulai melakukan lobby-lobby. Maka lobby-lobby itu mulai berlangsung. Dia mengunjungi tokoh-tokoh Yahudi yang kaya raya yang ada di dunia, dikunjungi agar membackup dia. Awal-awalnya ditolak sama tokoh-tokoh Yahudi ini, nggak mau. Tapi karena dia gigih, pantang mundur, dia keliling ke sana kemari. Sampai akhirnya dia berhasil melaksanakan kongres di tahun 1897 tersebut. Ya. Kemudian dia sampai datang ke Inggris. Ya. Nah, Inggris ini yang akhirnya di kemudian hari banyak memberikan dukungan-dukungan tersebut. Ya. Ini Herzl ini dia pernah datang ke Istanbul, ketemu sama Sultan Abdul Hamid II, Raja Turki Utsmani. Zaman itu Palestina itu masih berada di bawah Turki Utsmani. Dia datang ketemu Sultan Abdul Hamid II, dia bilang sama Sultan Abdul Hamid II,
izinkan orang-orang Israel, izinkan orang-orang Yahudi, izinkan orang-orang Yahudi yang menetap di Palestina untuk hidup lebih lama. Karena Sultan Abdul Hamid II itu zaman kekuasaan beliau, orang-orang Yahudi ya, itu mereka boleh tinggal di Palestina tidak boleh lebih dari 3 bulan ya. Jadi dia minta ya, agar Sultan Abdul Hamid II mencabut larangan bagi Yahudi menetap di Palestina tidak lebih dari 3 bulan, untuk dicabut. Dia tawarkan uang sebanyak 35 juta lira emas, uang banyak itu. Dia bilang ini bisa bayar hutang negara, ini bisa bangun benteng-benteng kuat untuk Turki Utsmani, uang yang besar. Tetapi Sultan Abdul Hamid II tidak mau. Sultan Abdul Hamid II menolak tawaran tersebut. Bahkan Sultan Abdul Hamid II mengatakan, saya tidak akan melepaskan bumi Palestina kendati nyawa jadi taruhannya. Itu ya. Jadi kita lihat betapa raja-raja dulu, raja-raja dari kalangan muslimin, raja-raja yang sangat kokoh pendiriannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 1916 Masehi pecah Perang Dunia Pertama. Pecah Perang Dunia Pertama inilah tentara sekutu Inggris menguasai Palestina. Dari sinilah Yahudi Jerman berkomplot dengan Inggris dan melakukan lobby-lobby hingga akhirnya orang-orang Yahudi boleh masuk tinggal di Palestina. Karena Inggris menguasai Palestina, didroplah. Apalagi Menteri Luar Negeri Inggris pada waktu itu adalah orang yang berketurunan Yahudi, namanya Arthur James Balfour. Dia juga yang memfasilitasi itu. Awal-awalnya orang-orang Yahudi mendiami Palestina di tanah sekitar 6% dari wilayah Palestina. Sisanya didiami oleh warga asli Palestina, 96%. Nanti seiring berjalannya waktu keluarlah keputusan dari Inggris dan sekutunya agar wilayah tersebut dibagi 2 untuk orang-orang Yahudi dan untuk orang-orang Arab. Bahkan untuk Yahudi mau dikasih 55%, orang-orang Arab Palestina cuma 45%. Dari situlah sudah mulai gejolak demi gejolak ya, bermunculan ya. Bahkan perubahan demografi negara Palestina ini terlihat sekali ya, bagaimana wilayah tersebut yang tadinya banyak ditempati oleh warga-warga asli Palestina sudah berubah dan berkelanjutan terus-menerus ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan di tahun 1939 Inggris mengerahkan sekitar 30.000 tentaranya di Palestina. 1939. Desa-desa dibom dari udara. Jam malam diberlakukan. Rumah-rumah dihancurkan. Ya. Jadi banyak yang ditahan. Ya. Kemudian Inggris pun berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi untuk membentuk kelompok bersenjata. Untuk melawan siapa? Untuk melawan orang-orang yang tidak setuju dengan rancangan Inggris untuk komunitas Yahudi di Palestina. Pada tahun 1947 komunitas Yahudi, 1947 ya, orang-orang Yahudi yang menetap di Palestina membengkak jumlahnya menjadi 33%. Bayangin tuh. Mereka mendiami tanah yang cuma 6%. Jumlah mereka sudah 33%. Maka akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pembagian wilayah Palestina. Nah, mulai sudah. Dianggap mereka sudah cuma 6%, jumlahnya 33%.
tempat harus dibagi, mulailah perseteruan itu mulai terjadi. Nah konflik ini, titik konflik ini ya, akibat keputusan itu, dan titik konflik itu berlaku sampai saat ini. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita berharap konflik ini selesai. Tapi ingat baik-baik, apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina itu adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua kaum muslimin seluruh dunia tentang bagaimana persatuan kita. Allah lagi uji nih kekompakan kita, persatuan kita. Selama kaum muslimin di seluruh dunia tidak kompak dan tidak bersatu, urusan Palestina tidak pernah akan selesai. Urusan Palestina bukan hanya milik orang yang tinggal di Palestina. Urusan Palestina itu adalah urusan kita kaum muslimin seluruh dunia. Jika pemimpin-pemimpin negara yang populasi muslimnya begitu banyak di seluruh dunia, ya, negara-negara Islam, negara-negara yang pemimpinnya banyak jumlah populasi muslimnya, mereka tidak bersatu, sekarang kan belum dapat dikatakan bersatu. Kalau mereka bersatu, mereka seia sekata, satu tujuan, satu kalimat yang sama, insya Allah urusan Palestina selesai. Tapi jika tidak, maka konflik itu tidak akan pernah berujung dan berakhir. Jadi tragedi Palestina saat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita kaum muslimin seluruh dunia. Dan Allah sedang melihat bagaimana kita mampu untuk menyikapi itu dengan baik. Kan Rasul bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Kalau sebagai saudara sesama muslim yang lainnya, maka yang harus kita jalankan adalah kita jangan menzalimi saudara kita sama muslim. Yang kedua apa? Jangan sampai kita membuat mereka celaka. Jangan sampai kita biarkan mereka celaka. Jangan sampai kita serahkan mereka kepada musuh kita. Ya kalau ada musuh kita menyerang saudara kita terus kita diam saja, sama saja kita menyerahkan saudara kita kepada musuh kita. Nabi mengatakan, man kana fi hajati akhihi, siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi hajatnya. Ini Al-Quds ini atau Yerusalem ini memiliki peran strategis di wilayah Palestina. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Saba ayat 18. Jadi Allah menceritakan itu semua di Quran. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Dan kami jadikan di antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan keberkahan padanya, quran zahiratan qaddarna fiha as-sayr. Beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak perjalanan. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dalam keadaan aman. Sekarang gimana mau aman di situ? Ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 71 Allah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ibrahim dan Nabi Lut ke sebuah negeri yang kami telah berkahi untuk sekalian manusia. Diselamatkan kemana? Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Negeri yang diberkahi, Palestina. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surat Al-Anbiya ayat 21 tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengendalikan kerajaannya di Palestina. Ya. Kami tundukkan untuk Sulaiman angin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat kencang tiupannya, berhembus atas perintahnya. Di mana Nabi Sulaiman memulai kekuasaannya? Di Palestina. Ya. Walaupun ada yang mengatakan itu negeri Syam, wilayah Syam itu mana? Yordania, Syria,
Libanon, Palestina. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga ingatkan kita ya, bahwasanya nanti mahsyar juga di mana? Di wilayah Syam. Mahsyar. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap kita ini nggak mungkin ke sana. Ada yang bilang saya mau berangkat jihad, jangan antum berangkat ke sana nanti ngerepotin. Medannya kan beda, antum mau berangkat ke sana repotin nanti. Sampai di sana medannya berbeda, antum bingung, bahasanya berbeda. Belum cuacanya. Ya, kalau dingin-dingin banget ini mah kena kipas angin aja kagak mau. Belum dingin-dingin banget, panas-panas banget. Kalau mau jihad ada beberapa cara. Bisa yang pertama kali jihad dengan medsos. Jangan pernah berhenti memberitakan apa yang terjadi saat ini. Terus menerus diberitakan, terus itu jihad medsos. Yang kedua, antum bisa berjihad dengan berjihad secara sosial. Apa yang antum punya, yang antum bisa berikan, ya. Mau kirim uang, donasi pakaian, segala macam, lakukan jihad sosial. Yang ketiga, jihad ekonomi. Putuskan belanja barang-barang yang ada kaitannya dengan Palestina. Puasa deh. Antum masih bisa belanja yang lain, yang produknya bukan produk yang barang-barang yang berkaitan dengan Israel ya. Putuskan itu. Hentikan barang-barang yang berkaitan dengan Israel. Yang kita tahu bahwasanya produk-produk tersebut hasil dari penjualannya itu dipakai untuk keuntungan Israel, Zionis Israel untuk menyerang dan membunuh saudara kita sama muslim. Karena kita tahu itu, berhenti. Itu jihad ekonomi kita. Yang keempat, jihadnya lewat doa. Lakukan kunut. Bila perlu kunutnya tidak hanya habis subuh. Ya, bila perlu maghrib bikin kunut, subuh bikin kunut, Jumatan bikin kunut, nazilah. Sudah banyak masjid-masjid di Indonesia ini yang habis maghrib ada kunutnya, habis isya ada kunutnya, habis subuh ada kunutnya. Dan Jumatan mereka bikin kunut juga. Untuk apa? Untuk menunjukkan jihad mereka, semangat juang mereka untuk saudara mereka di Palestina yang sedang tertindas. Minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikannya kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di wilayah Palestina tersebut. Dengan kunut itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memiliki kuasa tergerak hatinya untuk betul-betul berjuang untuk Palestina. Mereka yang hatinya masih tertutup menjadi lembut, yang keras menjadi lembut, yang tertutup menjadi terbuka kembali hatinya, agar mereka mau mengambil perhatian serius kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita, keberkahan buat kita. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebagai seorang muslim kita dapat melaksanakan apa yang menjadi semangat baik kita untuk saudara kita sama muslimin yang berada di Palestina ya. Al-muslimu akhul muslim. Kita muslim pasti bersaudara semua ya. Dan Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan diikat dengan keimanan jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh ketimbang persaudaraan yang diikat berdasarkan tali nasab. Kenapa? Karena persaudaraan yang diikat secara keimanan disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah,
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.